Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang 211. Ayat nomor 211, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah." Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sungguhnya Allah sangat keras siksanya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyakanlah kepada Bani Israel tentang betapa banyak ayat-ayat yang Allah telah berikan kepada mereka. Ayat-ayat di sini bisa berarti ayat syar'iyah atau bisa jadi ayat kauniyah. Ayat syar'iyah maksudnya Allah telah berikan kepada mereka Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, karena Bani Israel mencakup kaum Yahudi dan juga kaum Nasara, dan mereka telah diberikan banyak sekali ayat-ayat. Ayat-ayat tersebut, ayat maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, ya. Dan yang Allah berikan tanda-tanda tersebut dua bentuk. Pertama ayat syar'iyah dan satunya ayat kauniyah. Ayat syar'iyah tadi maksudnya Taurat, Injil. Yang pada Taurat dan Injil sudah menunjukkan hidayah, ya, bahwasanya Allah itu Maha Esa yang harus ditaati. Kemudian ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah maksudnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, yang di mana masing-masing nabi tersebut memiliki mukjizat yang banyak, ya, seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, kita tahu mukjizatnya banyak seperti tongkat, ya. Kemudian yang berubah menjadi ular, kemudian bisa tiba-tiba kembali lagi menjadi tongkat normal kembali. Kemudian bagaimana tongkat itu dipukulkan dan dilihat oleh Bani Israel, bagaimana tongkat tersebut dipukulkan ke batu maka keluar air semacam keran dari sebuah batu, 12 keran air, ya, dengan tongkat tersebut dipukulkan untuk memukul Laut Merah, maka terbelah Laut Merah menjadi terbuka sehingga kemudian bisa dilewati oleh Bani Israel sehingga mereka selamat dari kejaran Fir'aun, ya. Kemudian dengan tongkat itu pula ketika dipukulkan Laut Merah tertutup kembali yang tadinya sudah terbuka. Banyak sekali mukjizat. Belum lagi mukjizat terkait dengan bagaimana dilihat oleh Bani Israel, Nabi Musa memasukkan tangannya kemudian keluar, maka tangannya pun bercahaya, ya. Di zaman tersebut belum ditemukan lampu, ya, tapi cahayanya tangannya bisa bercahaya. Ini mukjizat. Belum lagi mukjizat yang terkait dengan manna wa salwa, ya, Allah turunkan langsung makanan dari langit untuk mereka makan. Mukjizat bagaimana kemudian mereka berjalan di padang pasir, kemudian Allah mengirimkan awan untuk menaungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Kemudian mukjizat ketika Allah tegur mereka, Allah angkat gunung. Wa idh nataqnal jabala fawqahum, ketika mereka tidak mau menjalankan perintah Nabi Musa, Allah angkat gunung di atas kepala mereka, siap untuk menimpa mereka. Hal-hal menakjubkan yang mereka lihat, ya. Bagian Nabi Musa alaihissalam pernah memukulkan tongkatnya, faqulna dribuhu bi ba'dihha, pukulkanlah sebagian dari sapi yang sudah disembelih, dipukulkan kepada mayat yang sudah meninggal, tiba-tiba hidup kembali, ya. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi musibah-musibah yang Allah timpakan kepada pengikut Fir'aun, ya. Banyak sekali, seperti Allah kirimkan jarat, Allah kirimkan belalang, yang belalang tersebut merusak tanaman suku Akbat, pengikut Fir'aun, sementara tidak merusak tanamannya.
Bani Israel di Mesir. Kemudian setelah itu Allah kirimkan lagi tufan, yaitu banjir yang merusak tanaman mereka, tanaman milik pengikut Fir'aun, sementara tidak merusak tanaman yang ditanam oleh Bani Israel. Itu air banjir tidak sampai kepada wilayah atau kawasan pemukiman Bani Israel. Ini menunjukkan bagaimana banjir memilah-milih, hanya menyerang, membanjiri area pemukiman Fir'aun dan pengikutnya, sementara tidak menimpa area pemukiman Bani Israel. Kemudian bagaimana Allah kirimkan juga kutu yang begitu banyak, yang kutu tersebut datang menyerang kota Mesir secara keseluruhan, secara totalitas, kecuali Bani Israel tidak diserang dengan kutu-kutu tersebut. Ya. Demikian Allah kirim wadh-dhafadi, itu Allah kirimkan kodok yang begitu banyak. Yang kodok tersebut datang di istana Fir'aun dan bala tentaranya, sementara kodok tersebut tidak datang ke pemukiman Bani Israel. Belum lagi darah, yang dimana Allah menjadikan air yang dimiliki oleh Bani Israel menjadi darah. Ya, sumur-sumur mereka isinya darah, sungai-sungai yang melewati mereka isinya darah. Sementara sumur yang ada di pemukiman Bani Israel air segar. Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarad wal kummal wad dhafadi wad dama ayatin mufassalat. Semua itu ayatin mufassalat, tanda-tanda kebesaran Allah yang terperinci. Ya. Jadi maksud saya mukjizat Bani Israel dilihat oleh mukjizat Nabi Musa dilihat oleh Bani Israel sangat banyak. Belum kita bicara tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa wa ubri'ul akmah wal abrasa wa ukhrijul mauta bi idznillah, ya. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa tadkhuluna fi buyutikum. Kata Nabi Musa alaihissalam, aku menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang terkena penyakit baras. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa juga bisa mengabarkan apa yang mereka sembunyikan di rumah mereka. Bima tadkhiluna fi buyutikum. Ya. Nabi Isa alaihissalam juga bisa membuat akhluqu minat tayni ka hayatit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Beliau ambil tanah liat, beliau bikin semacam burung, kemudian beliau tiup, kemudian burung tersebut terbang. Mukjizat banyak sekali. Makanya Allah mengatakan, "Sal Bani Israel, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada Bani Israel, kam atainahu min ayatin bayyinah." Kami itu menunjukkan betapa banyak kami telah berikan kepada mereka bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya kami adalah pencipta Maha Esa yang harus ditaati, tidak boleh disekutukan. Kemudian kata Allah, "Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab." Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah datang kepada mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha syadidul iqab, ya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, mereka mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak apa yang Allah turunkan berupa ayat, berupa Taurat dan Injil tidak mereka kerjakan, ya. Mereka kufur dengan Taurat dan Injil. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, bahkan mereka melempar Taurat di belakang mereka. Mereka tidak menjalankan apa yang ada dalam termaktub dalam Taurat dan Injil. Ini menunjukkan mereka merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka rubah dari keimanan menjadi kekufuran, dari bersyukur menjadi maksiat, ya. Mereka membangkang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kondisi mereka. Dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kata Allah, "Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa innallaha syadidul iqab." Barang siapa yang merubah nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, setelah datang kenikmatan tersebut, yaitu kenikmatan Taurat dan Injil, syariat, diutusnya para nabi, fa innallaha syadidul iqab, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Ini isyarat kepada kaum musyrikin Arab. Ya, Allah ingatkan, sungguhnya kalian juga telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Allah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang seorang rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, yang dia merasa berat dengan kesusahan yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, dan sangat semangat agar kalian mendapatkan hidayah kebaikan, ya. Ini sifat Nabi tersebut. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin, ya. Dan secara umum kepada umat manusia dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Namun orang-orang musyrikin tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas nikmat tersebut, justru kufur kepada Nabi Muhammad SAW, justru membangkang kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan memerangi Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga akhirnya mereka mendapatkan siksaan yang pedih di dunia sebelum di akhirat. Ya, binasalah mereka dalam perang Badar. Ya, Allah binasakan mereka, pimpinan mereka. Ya, mereka tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau mereka beriman kepada Nabi SAW, terutama orang Quraisy, maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkuasa, mereka ikut berkuasa karena mereka Quraisy sebagaimana sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingatkan, kalau kalian tidak mensyukuri nikmat Allah, kalian kufuri keimanan yang berubah jadi kekufuran, kalian rubah ketaatan menjadi maksiat, fa innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala siksaannya sangat pedih. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 212 kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Kata Allah, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Sungguhnya kehidupan dunia dijadikan indah di pandangan orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Mereka diberi keindahan tenggelam dalam dunia, terbuai dengan dunia sambil mengejek orang-orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ada orang bertakwa akan mengungguli mereka pada hari kiamat kelak. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa batas. Taib, ayat ini Allah berfirman, jadi Allah berfirman dalam ayat ini, Zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya. Dijadikan indah bagi orang-orang kafir kehidupan dunia, itu kehidupan dunia. Dijadikan indah di pandangan orang-orang kafir. Tapi ada ayat yang lain dalam surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Kata Allah, ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah عنده حسن الثواب. Dalam surat Al-Imran kata Allah, dijadikan indah di pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat, yaitu kecintaan terhadap wanita, anak-anak, kemudian harta dan lain-lain, ya, harta, kemudian kuda, soal dan lain-lain. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Nah, yang saya sampaikan di sini pada ayat yang sedang kita bahas dalam surat Al-Baqarah ayat 212, di sini dikatakan kehidupan dijadikan indah di pandangan orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Sementara dalam surat Ali Imran dijadikan indah di pandangan manusia. Manusia secara umum, manusia di sini mencakup kafir dan mukmin. Adapun di sini hanya khusus orang-orang kafir. Ini khusus orang-orang kafir. Maka bagaimana kita mengkompromikan dua ayat ini? Wallahu a'lam bishawab. Tahir bin Ashur rahimahullah taala dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan di sini ada dua kemungkinan. Siapa yang menghiasi? Dua kemungkinan.
Siapa yang menghiasi atau yang menjadikan indah? Atau yang menjadikan indah. Pertama, kemungkinan pertama Allah yang menjadikan indah kehidupan dunia. Allah yang menjadikan indah kehidupan dunia. Ini berlaku bahwasanya kita semua melihat kehidupan ini indah. Orang kafir maupun orang beriman, kita suka dengan wanita, kita suka dengan anak-anak, kita suka dengan harta yang mewah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan bagi manusia kecintaan dan indah kehidupan dunia ini. Suka dengan wanita, suka dengan anak-anak, suka dengan harta yang berlimpah berupa zahab, emas, wal fiddah, perak, wal khayl musawwamati dan kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal harth, sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, ya. Jadi jika yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih pas untuk ayat ini, ya. Jadi semua orang merasakan indahnya dunia tersebut. Allah mengatakan juga inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, kami, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, kata Allah, kami jadikan apa yang di atas muka bumi sebagai zina, sebagai perhiasan. Sini Allah mengatakan kami, perhatikan kami. Inna, kami. Jadi kami yang menghiasi. Jadi Allah yang menjadikan ini semua indah. Tapi dalam ayat ini khusus orang kafir, yang kedua, kemungkinan kedua yang dimaksud yang menghiasi adalah syaitan. Ya, syaitan. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah mengatakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Misalnya firman Allah wa zayyana lahumus syaitan. Seperti juga wa zuyyina li fir'auna su'u amalihi, misalnya. Wa zuyyina li fir'auna su'u amalihi. Fir'aun dihiasi amalan sehingga dia melihat perbuatan yang buruk seperti indah. Dan syaitan juga telah bersumpah di depan Allah, la uzayyina lahumul fil ard, la uzayyina lahumul zallam fil ardi. Benar-benar aku akan menghiasi maksiat yang mereka lakukan di muka bumi. Jadi syaitan yang menghiasi kehidupan dunia. Nah, dari sini wallahu alam bisawab, ya. Kalau maksudnya adalah kehidupan dunia dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala, memang indah, tetapi orang-orang beriman bisa mengontrol diri mereka sehingga mereka tidak terpedaya dengan keindahan dunia tersebut, sehingga keindahan dunia tersebut tidak masuk dalam hati mereka, membuat mereka lalai daripada akhirat. Sehingga kalau kita maksudkan yang maksudnya adalah Allah yang menghiasi kehidupan dunia untuk orang kafir, maksudnya Allah menghiasi kehidupan dunia untuk orang kafir dan orang beriman, tapi orang-orang kafirlah yang kemudian yang terjebak dengan ujian tersebut. Itu kalau kita katakan yang menghiasi kehidupan ini adalah Allah. Tapi kalau kita katakan yang dimaksud uzuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya, syaitan yang telah menghiasi kehidupan ini kepada mereka, karena di sini Allah mengkhususkan orang kafir. Ini pendapat cukup kuat karena disebutkan khusus orang-orang kafir, ya. Jadi ini pendapat cukup kuat bahwasanya yang menghiasi maksudnya syaitan, sehingga mereka benar-benar cinta kepada kehidupan dunia dan mereka benar-benar tenggelam dalam kehidupan dunia, orientasi mereka adalah dunia. 24 jam kehidupan mereka untuk dunia. Yang kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una ya'kuluna wa walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu kehidupannya seperti binatang ternak, binatang hewan yang yatamatta'una, yang mereka hanya sekedar menunaikan kesenang-senang, memenuhi kebutuhan biologis, wa ya'kulun, hanya makan, pikirannya hanyalah makan dan syahwat. Sebagaimana hewan-hewan yang demikian, wan naru mathwal lahum, dan tempat mereka kembali adalah neraka jahanam. Di sini Allah sebutkan begitu kehidupan dunia dikuasai orang kafir dan mereka benar menguasai dunia dan mereka tenggelam dalam dunia, kata Allah, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka mengejek orang-orang yang beriman. Ada yang mengatakan wa di sini wa haliyah,
Yaskharuna minal ladzina amanu, itu kondisi mereka. Mereka dihiasi perhiasan dunia, kehidupan dunia terhias dalam diri mereka dan mereka orientasinya dunia sambil mereka mengejek orang beriman. Orang mereka apa miskin, apa terbelakang dan macam-macam riasan menghina orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan mereka. Apa kata Allah? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguhnya orang-orang ijram, orang-orang kafir, orang musyrikin dahulu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka mengejek, mentertawakan orang beriman. Wa idza marru bihim yataghammazun. Kalau orang beriman lewat mereka saling lirik-lirikan untuk mengejek mereka. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin. Kalau orang kafir ini pulang ke keluarga mereka, ke istri mereka, mereka masih terus meneruskan ejekan. Tuh orang beriman, tuh orang Islam, orang ngejek terus enggak berhenti. Diejek. Sifat orang-orang kafir, mengejek orang-orang beriman. Dalam Al-Qur'an juga dalam surat Al-Mutaffifin, dalam surat Al-Mu'min, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fariqan min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Kata Allah kepada orang kafir di neraka jahanam, wahai orang kafir di neraka jahanam, dahulu ada sekelompok dari orang hamba-hambaku yang beriman, mereka berkata, kami beriman kepada Engkau ya Allah, faghfir lana warhamna, ampunilah kami dan rahmatilah kami di dunia. Ya, mereka berdoa seperti itu, wa anta khairur rahimin, Engkau sebaik-baik pemberi kasih sayang. Kata Allah, fattakhadhtumuhum sikhriyan. Kalian dulu di dunia orang kafir, kalian mengajak mereka. Kalian mengolok-oloki mereka. Hatta ansaukum dzikri, sampai kalian lupa untuk mengingatku, sibuk mengolok-olok orang lain, mengolok orang beriman. Ya. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dahulu mentertawakan hamba-hambaku tersebut. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru, dan mereka sabar, orang beriman dulu bersabar, dan aku pada hari ini membalas kebaikan kepada mereka. Jadi mereka ini sudah orientasinya dunia, kerjaannya juga mereka mengolok-olok orang beriman. Ya mungkin terkadang di antara orang beriman ada yang diolok-olok karena kemiskinannya, ada di antara mereka yang diolok-olok karena ibadahnya. Ada orang Islam mungkin diolok-olok karena menyelisihi tradisi yang tidak benar. Ada orang Islam mungkin diolok-olok karena meninggalkan kemaksiatan. Misalnya enggak boleh itu, enggak boleh. Banyak orang Islam diolok. Ini mau khamr enggak boleh. Masa ini? Ayo diolok karena menjalankan syariat. Apa itu orang Islam pakai cadar misalnya, pakai jilbab, diolok-olok. Nah, saya pernah lihat klip bagaimana ada seorang dari agama lain kemudian membakar jilbab, mengolok-olok jilbab dibakar sama dia. Jadi demikian orang kafir, mereka memperolok orang beriman. Sudah mereka tenggelam dalam dunia, orientasi mereka dunia, enggak ada mikir. Sedikit di antara mereka yang mungkin memikirkan, oh ibadah saja mereka jarang-jarang, kadang seminggu sekali aja belum tentu datang. Ya. Itu pun nuansa ibadah mereka juga nuansa duniawi. Jadi mereka memperoleh orang beriman, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Allah ingatkan, dan orang-orang yang bertakwa yang diejek-ejek tersebut fawqahum yaumal qiyamah akan menggulung mereka pada hari kiamat. Ya, orang beriman di surga, mereka di neraka jahanam. Orang beriman nanti akan bertawan mereka. Yang dahulu mereka tertawakan orang beriman, nanti gantian orang beriman akan tertawakan mereka. Ya. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini, yaitu di hari kiamat kelak, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Ya. Dahulu mereka mentertawakan, sekarang mereka balik ditertawakan. Dan inilah kedudukan yang sungguhnya ada di akhirat. Makanya Allah mengatakan, "Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah." Orang bertakwa pada hari kiamat akan mengguli mereka. Allah mengatakan, "Wa idza waqa'atil waqi'ah, laisa li waqtiha kadhiba. Khafidatur rafi'ah." Hari kiamat itulah khafidah rafi'ah, merendahkan dan meninggikan. Ada orang-orang di dunia, ketika di dunia mereka tinggi, mereka mungkin kaya, mereka mungkin terkenal, mungkin mereka suka ngejek-ngejek. Hari kiamat khafidah, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Hari kiamat buat mereka hina, tersingkap hakikat mereka. Rafi'ah, hari kiamat bisa mengangkat, maksudnya di dunia ada orang-orang yang mungkin dipandang remeh, dipandang rendah, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat mereka akan diangkat, rafi'ah, mereka akan diangkat oleh hakikat hari kiamat, diangkat. Sehingga mereka akan berada di atas orang-orang yang kafir. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, kemuliaan, rezeki, kenikmatan di surga kelak tanpa ada batas, ya. Tanpa ada
Ada batas. Karena nikmat dunia tidak ada penghujung, nikmat di akhirat tidak ada penghujungnya. Nikmat dunia ada penghujungnya, nikmat di akhirat tiada penghujungnya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai kita seperti orang kafir yang orientasi kehidupan kita adalah dunia. Mereka lah yang terpedaya. Allah menghiasi kehidupan ini semua. Kita tahu hidup ini indah. Wanita indah, kita punya istri kita senang, kita punya anak kita senang, kita punya harta kita senang, punya rumah bagus senang. Tapi jangan sampai terpedaya. Yang menjadikan orientasi kehidupan ini itu orang kafir. Kalau kita jangan. Makanya Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang menakjubkan dalam urusan dunia, beliau mengatakan labbaik innal aisha aishul akhirah. Allahumma labbaik la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ya. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak lalai. Kalau kita terpesona lihat mobil orang yang mewah, kita terpesona melihat rumah orang mewah, kita terpesona melihat yang punya baju yang mewah, punya tas yang mewah, jam yang mewah, kesana kemari berfoya-foya, kita bilang labbaik Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sebenarnya tidak ada kehidupan yang sejati adalah kecuali kehidupan akhir. Ini cuma sementara. Kekayaan tersebut cuma sementara. Demikian pula kalau kita melihat kondisi kita yang sulit. Sebagaimana Nabi SAW mengucapkan hal ini ketika beliau sedang di perang Khandaq. Ketika para sahabat sedang menggali parit dalam kondisi mereka lagi kelaparan, kekurangan makanan, dalam kondisi mereka tidak punya budak untuk mereka suruh kerja sehingga mereka yang harus turun tangan langsung, bahkan Nabi ikut menggali lubang yang sangat berat. Kemudian dalam kondisi mereka kedinginan, ya, Nabi berkata labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Artinya kesulitan ini hanya sebentar. Ya. Kesulitan cuma hanya sebentar, ya. Makanya ketika Fatimah radhiyallahu taala anha menemui Nabi dalam kondisi Nabi sakit parah dan akan meninggal dunia, Nabi kepanasan. Dia mengatakan ya abata, ya wa karba abata, ya kalau enggak salah maknanya dia bilang sungguh berat penderitaan wahai ayahku. Maka Rasulullah SAW mengatakan la karba ala abika ba'dal yaum au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai putriku, tidak ada lagi penderitaan setelah ini. Di dunia penderitaan cuma sebentar. Jadi kita bersabar. Kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, jangan sampai lupa diri, jangan sampai jadikan dunia orientasi kita. Pikiran kita 24 jam dunia melulu, ya. Dan sebaliknya ketika kita diuji dengan kesulitan, kita tahu kehidupan ini cuma sebentar. Oleh karena yang jadi patokan ikhwan adalah kehidupan akhirat. Boleh jangan sampai seorang mentertawakan orang lain ternyata di dunia dia rendah. Ya. Hati-hati. Orang kafir itu mereka mentertawakan orang beriman. Nah, kita juga sama orang beriman jangan suka mentertawakan orang lain. Ada orang mungkin kelihatannya ekonominya kurang, mungkin bajunya kurang rapi, tapi ternyata dia rajin sholat, ternyata dia berbakti sama orang tuanya. Bagaimana kamu mentertawakan dia sementara dia lebih hebat daripada kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak pantas. Kita saja kalau taruhlah kita lebih hebat di sisi Allah daripada dia, tidak boleh kita ejek dia, nyinyirin dia, apalagi sebaliknya. Sebaliknya ternyata kita enggak tahu kedudukan dia, ternyata kedudukan dia lebih tinggi di sisi Allah daripada kita, kemudian kita ngejek dia, kita nyinyir dia, sungguh ini adalah hal yang tidak pantas, ya. Tapi kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 313. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubasysyirin." Manusia itu adalah umat yang satu dahulu. Kemudian fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubasysyirin. Setelah itu mereka terjadi presiden dalam ayat yang fakhtalafu. Mereka pun berselisih. Ya. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 19 kata Allah, "Wa makana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Dan tidaklah manusia dahulu kecuali umat yang satu, kemudian mereka berselisih. Ini menafsirkan surat Yunus 19 ini menafsirkan surat Al-Baqarah 313. Karena nasu ummatan wahidah, manusia itu satu, maksudnya satu dalam satu akidah. Mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka beribadah kepada Allah semata. Kemudian fakhtalafu, kemudian mereka berselisih setelah mereka ada yang menyembah kepada selain Allah, ada yang melakukan kesyirikan. Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah pun mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah turunkan kepada mereka Alkitab, yaitu wahyu, kitab suci, bil haqq, yaitu dengan yang membawa kebenaran.
liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, yang di mana masing-masing rasul tersebut tugasnya adalah menjadi hakim di antara manusia atas apa yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fi ila alladziina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih tentang kitab tersebut kecuali orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab. Jadi mereka justru perselisihan timbul setelah datang Alkitab. Mereka berselisih. Baghyan bainahum, kenapa mereka berselisih? Ya, karena dengki di antara mereka. Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Maka Allah pun beri petunjuk kepada orang yang beriman tentang perselisihan yang mereka hadapi, ya. Yang mereka perselisihkan, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Sebenarnya Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Ayat ini Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan bahwasanya manusia dahulu satu di atas tauhid sebagaimana tafsiran sebagian salaf. Seperti Ibn Abbas mengatakan kana baina Nuh wa Adam asyrat qurun, antara Nabi Nuh dan Nabi Adam 10 qurun, dan mereka semuanya bertauhid. Ya. Tidak ada melakukan kesyirikan. Kesyirikan terjadi pertama di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh, itu kaum sebelum Nabi Nuh, kemudian mereka melakukan kesyirikan. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kesyirikan, terjadi perselisihan di antara mereka, maka Allah kirimkan para nabi. Tugas para nabi itu membasyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Demikianlah para nabi mereka dulu, mubasyirin wa mundzirin, memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab sebagai bukti bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Allah tidak hanya utus mereka, tapi Allah kirimkan Al-Quran, Alkitab, kitab suci bersama mereka. Dan kita tahu bahwasanya para nabi, para rasul, mereka punya kitab-kitab suci. Namun tidak semua kitab suci kita tahu. Yang kita tahu cuma terbatas suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, suhuf Musa, lembaran-lembaran Nabi Musa, dan Taurat Nabi Musa. Kita tahu juga ada Injil, ada Zabur, dan kita tahu Al-Quranul Karim. Itu saja. Padahal nabi-nabi yang lain juga memiliki kitab suci, namun tidak sampai kepada kita tentang berita tentang kitab-kitab suci tersebut. Tapi intinya para nabi tersebut Allah berikan kitab suci. Untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar ketika terjadi perselisihan kembali kepada kitab suci tersebut. Ya, agar menyelesaikan perselisihan. Namun kata Allah, makhtalafa fi alladhi utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Yang jadi yang aneh, mereka setelah datang kitab mereka justru berselisih. Datang kitab mereka justru berselisih. Harusnya kitab suci tersebut merupakan barometer mereka untuk kembali ketika mereka terjadi perselisihan seperti Al-Qur'an. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kata Allah, apa yang kalian perselisihkan kembalikan kepada Allah. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pada sesuatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Allah dan Rasulnya, itu kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Demikian juga Nabi-Nabi terdahulu. Mereka diturunkan Alkitab bersama mereka. Kalau ada perselisihan dikembalikan kepada Alkitab, kepada kitab suci yang mereka bawa. Ternyata mereka sudah bawa kitab suci, justru audiensnya atau umat mereka tersebut malah berselisih. Kenapa mereka bisa berselisih? Kitab yang harusnya menggabungkan mereka, justru mereka jadikan landasan untuk berselisih. Kata Allah, min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum, karena rupanya ada kedengkian, hasad di antara mereka. Subhanallah. Akhirnya mereka berselisih bukan karena apa-apa, tapi karena hasad yang mereka bingkai ya, dengan dalil, ya, sehingga mereka saling menyerang di antara mereka, saling menjatuhkan di antara mereka, dan mereka tahu itu salah. Jadi menunjukkan banyak orang tahu apa yang dia yakini itu kesalahan, tapi karena ada hasad, dengki, karena ada masalah kekuasaan dan yang lain, akhirnya mereka tetap ya, melabrak. Padahal itu sudah kebenaran. Kemudian mereka gunakan dalil untuk membantah kebenaran. Mereka menggunakan dalil untuk membela kebatilan. Dan itu lagu lama, bukan perkara baru. Kenapa? Hasad. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan tradisi mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan kekuasaan mereka. Akhirnya mereka menggunakan ayat-ayat dari kitab suci sebelumnya untuk melegalkan apa yang mereka kehendaki dan terjadi perselisihan. Berselisih terhadap orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran nabi-nabi mereka. Kenapa? Baghyan bainahum, karena hasad dengki di antara mereka. Allah berfirman, "Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih." Maka Allah beri petunjuk kepada orang-orang yang beriman atas apa yang mereka perselisihkan dengan izin Allah tentunya. Ini dalil bahwasanya orang semakin beriman dengan iman yang benar lebih mudah diberi hidayah.
Karena Allah mengatakan fahadallahu alladhina amanu. Maka Allah beri petunjuk kepada yang beriman. Berarti orang yang beriman semakin beriman lebih mudah untuk mendapatkan hidayah. Di antara perselisihan yang terjadi. Kemudian kata Allah biizni. Dapat hidayah pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha mencari kebenaran, kalau dia mencari kebenaran, insyaallah Allah akan berikan petunjuk kebenaran kepadanya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki pada jalan yang lurus. Ini urusan Allah. Allah tahu siapa yang berhak dapat petunjuk. Allah tahu siapa yang hatinya bersih dan Allah pilih dia untuk dapat petunjuk. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya, siapa yang dipilih jadi nabi. Allah lebih tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu mana siapa yang mendapatkan petunjuk. Allah lebih tahu. Ya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita berusaha. Semakin beriman semakin mudah dapat hidayah, tapi iman yang tulus, bukan iman yang riya, bukan iman yang munafik, bukan iman yang cari muka, enggak. Iman yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semakin kita beriman semakin mudah dapat hidayah. Cari kebenaran, tajarrudul haq itu benar-benar membersihkan segala hawa nafsu untuk mencari kebenaran. Pikir dengan tenang, nilai dengan baik, bukan jangan ada embel-embel di belakang karena kepentingan golongan, kepentingan tradisi, kepentingan nenek moyang, tidak. Dengan otak jernih pilih. Lihat nilai dengan otak jernih. Maka hidayah akan datang. Hidayah akan datang. Tapi kalau sebelum membaca sudah punya harus membela nenek moyang, harus membela organisasi, harus membela tradisi, harus membela kebiasaan, harus cocok dengan kebiasaan saya, harus cocok dengan hawa nafsu saya. Kalau begini tidak cocok, kalau sini nanti kalau ini haram maka saya kesulitan. Ini repot. Seperti ini susah. Ini berpaling dari kebenaran setelah dia mengetahui. Dan kalau kedua seorang berpaling dari kebenaran, dia akan berpaling seterusnya. Itu yang dikhawatirkan. Setelah itu Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga? Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang kepada kalian cobaan-cobaan yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah suruh kita orang beriman untuk menyiapkan diri menghadapi ujian. Ujian pasti datang. Kalian menyangka mau masuk surga tanpa diuji mustahil, kata Allah. Am hasibatum an tadkhulul jannah, kalian merasa masuk surga? Ya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablihim. Sementara belum datang ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum seperti yang menimpa orang sebelum kalian. Ya. Itu mathal maksudnya sifat, karena mathal bisa artinya sifat. Seperti mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Itu misal, itu perumpamaan, maksudnya surga, sifat sungai-sungai, sifat surga yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Di sana ternyata ada sungai-sungai terbuat dari khamar, dari madu, dari air tawar, dari susu, ya. Jadi masal bisa artinya sifat. Di sini juga sama maknanya. Am hasibatum an tadkhulul jannata, kalian menyangka masuk surga, walamma ya'tikum, dan datang kepada kalian mathalul ladzina khalau min qablikum. Sifat ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ujian sangat berat. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa dengan al-ba'sa. Al-ba'sa itu malapetaka, kesusahan yang berkaitan mungkin dengan ada yang mengatakan dengan ekonomi, kesulitan ekonomi. Kalau ad-dharra penderitaan, ada yang mengatakan berkaitan dengan fisik, sakit. Mereka ditimpa dengan berbagai macam ujian. Wa zulzilu, dan mereka digoncangkan. Digoncangkan maksudnya hati mereka digoncangkan, benar-benar mereka sulit menghadapinya. Kita terkadang ya tidak sering, tapi terkadang kita dapat ujian, kita bingung bagaimana hadapannya. Hati kita goyang, hati kita bimbang. Wa zulzilu, bukan tubuh mereka yang digoyang, ya. Kata para ulama, maksudnya hati mereka digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi yang sangat berat. Sampai-sampai hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai sang rasul dan umatnya berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Bukan mereka ragu, tapi mereka ingin segera, karena ujian begitu berat, harus berhadapan dengan orang-orang kafir misalnya yang menyerang. Mereka bilang, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolongan? Seperti Nabi SAW ketika dalam perang Badar, Rasulullah berdoa, Allahumma anjis wa'dak, ya Allah, kabulkanlah janjimu. Ya Allah, segerakanlah janjimu. Anjis wa'dak, yaitu eksekusilah janji yang kau janjikan kepadaku. Ini ujian sangat berat sampai
Rasul dan pengikutnya berkata, "Mata nasrullah?" Kapan datang pertolongan Allah? Bukan mereka ragu, tapi mereka ingin disegerakan. Mereka menganggap ini pertolongan lambat. Mata nasrullah. Kenapa mereka menganggap pertolongan lambat? Karena kondisi mereka yang sangat sulit. Zulzilu, mereka digoncangkan. Makanya orang-orang beriman pasti diuji. Ada ujian-ujian sesuatu yang mereka lewati nanti sangat berat, yang menggoncang mereka, mungkin menggoncang fisik, mungkin menggoncang batin, berat. Ya. Dan Allah sebutkan dahulu ada orang seperti itu. Nabi dan para pengikutnya sampai mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah datang? Kata Allah, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah dekat. Ya, inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya. Inna nasra ma'al karb, pertolongan datang bersama dengan penderitaan, ya, kesulitan baru datang pertolongan. Ya. Jadi Allah akan menguji setiap hamba-hambanya agar mereka bisa masuk surga. Ya. Diuji dan semakin tinggi tingkatan mereka kalau mereka lulus dari ujian tersebut. Kemudian Allah berfirman, ayat berikutnya, ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, madza yunfiqun? Apa yang harus mereka infakkan? Ini para sahabat semangat untuk beramal soleh. Ketika datang perintah kepada mereka untuk berinfak, mereka bertanya, apa yang mau kita infakkan ya Rasulullah? Dan para sahabat tidak banyak bertanya, ya, sebagaimana datang dalam riwayat, mereka bertanya cuma sedikit. Dalam Al-Quran mungkin ada cuma beberapa, ya, tidak sampai puluhan, mungkin 8, mungkin 12, saya lupa ya. Yas'alunaka madza yunfiqun, salah satunya ini. Mereka bertanya tentang apa yang harus mereka infakkan. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid. Yas'alunaka al-khamri wal maisir, mereka bertanya tentang judi dan khamr. Yes. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi, mereka bertanya tentang peperangan terjadi di bulan suci. Ya, ini. Kemudian juga yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, ya. Jadi mereka yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Tidak banyak, ada 8 atau berapa. Karena para sahabat mereka bertanya yang penting-penting yang mereka amalkan. Ini di antara adab bertanya yang diperhatikan oleh para sahabat. Mereka tidak bertanya kecuali yang penting-penting untuk mereka amalkan. Dan mereka segat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pun bertanya, berusaha bertanya yang bermanfaat, yang untuk pengamalan kita, yang kita bisa amalkan, atau masalah yang sedang kita hadapi. Ya, bukan bertanya hanya sekedar ngetes, kurang kerjaan, hanya pingin tahu, hanya kepo, enggak. Kita berusaha bertanya yang penting untuk kita tanyakan. Di antaranya mereka bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun? Apa yang harus kami infakkan? Karena mereka diperintahkan untuk berinfak, tapi apa yang harus mereka infakkan? Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal jamal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Katakanlah apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka hendaknya berikan kepada kedua orang tua. Setelah itu kerabat, para kerabat, setelah itu anak yatim, setelah itu orang miskin, dan juga kepada ibnu sabil, orang perantau yang kehabisan bekal, musafir yang kehabisan bekal. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ketahuilah apa yang kalian lakukan berupa kebaikan apapun, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Tapi di sini para sahabat bersemangat, mereka ingin berinfak dan mereka ingin tahu apa yang harus diinfakkan. Tapi ternyata Allah jawab yang lebih penting. Ya, kalian infakkan apa saja, enggak ada masalah. Qul ma anfaqtum min khairin, jawabannya. Jadi mereka tidak bertanya kepada Nabi tentang kepada siapa kami infakkan. Yang mereka tanyakan, apa yang harus kami infakkan. Maka Allah menjawab dengan dua jawaban, yaitu pertama, tidak penting apa yang kalian infakkan. Yang penting kebaikan. Mau infak harta, mau infak apapun yang kalian lakukan, ya. Mau infak kebun atau harta pun macam-macam, ada misalnya gandum atau korma atau dinar atau dirham, banyak, ya, atau tanah, apa yang mau infakkan, yang penting kebaikan. Jawaban yang lebih fokus lagi, kepada siapa kalian infakkan, ini yang paling penting. Lebih penting daripada apa yang kalian infakkan adalah kepada siapa kalian infakkan. Maka Allah berfirman, falil walidaini, kebaikan apapun yang kalian infakkan maka untuk kedua orang tua, ini yang paling penting, kedua orang tua. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya berinfak untuk orang tua adalah bentuk birrul walidain. Dan pelit terhadap orang tua padahal dia mampu, sementara orang tua butuh infak, itulah termasuk uququl walidain, termasuk durhaka kepada orang tua.
Karena Allah perintahkan untuk berinfak kepada kedua orang tua, falil walidaini. Paling utama kalian infakkan kedua orang tua. Kalau siapa yang masih punya orang tua masih hidup, jangan pernah pelit kepada mereka, jangan pernah perhitungan kepada kedua orang tua. Mereka dahulu tidak perhitungan kepada kita ketika masih kecil. Ya, maka jangan pernah perhitungan kepada mereka. Yang mampunya kita bantu mereka secara maksimal mungkin. Falil walidaini, maka yang paling penting adalah kalian berikan kepada orang tua. Wal aqrabin, setelah orang tua, karib kerabat. Ponakan, tante, bibi, kakak adik, ya. Nenek, kakek, ini kerabat, ini yang paling utama. Setelah itu baru wal yatama wal masakin, dan itu baru anak yatim, orang miskin, wa bni sabil. Yatim itu anak yatim, kita ngerti, anak yatim yang kehilangan ayahnya dan dia belum balik, itu namanya yatim. Ya. Wal masakin, dan orang miskin itu yang kebutuhannya tidak terpenuhi, dia punya penghasilan mungkin atau tidak punya penghasilan, intinya kebutuhannya tidak terpenuhi. Itu namanya miskin. Ada istilah miskin, ada istilah fakir. Ya, istilah miskin dan fakir yang saya jelaskan. Ya. Ada fakir, ada miskin. Ada miskin. Ini ada fakir dan miskin ini adalah ada kaedahnya. Idza ijtama iftaraka, idza iftaraka ijtama. Yaitu jika disebutkan hanya salah satu, maka fakir sama dengan miskin. Kalau cuma disebutkan salah satu saja, maka ya fakir ya miskin maknanya. Yaitu orang yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Di antara ayat yang menyebutkan salah satu saja contoh, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya. Qul ma anfaqatum min khairin falil walidayni wal yatam wal masakin. Misalnya dalam ayat ini wal masakin. Wal masakin, dan infaklah kepada orang miskin. Orang miskin ini tidak disebutkan fuqara, ya, miskinnya sama dengan fuqara, sama. Tidak ada bedanya. Contoh lagi, ini hanya miskin yang disebutkan. Ini hanya miskin yang disebutkan. Terkadang sebaliknya hanya fakir yang disebutkan. Contoh, kata Allah lil fuqara'il muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Dan kepada orang-orang fakir, lihat ini fakir. Hanya fakir yang disebutkan. Nah, fakir di sini sama dengan fuqara, masakin sama, masakin. Tidak ada bedanya. Jadi kalau disebutkan salah satu dari keduanya disebut miskin aja, hanya disebut fakir saja, ya miskin sama dengan fakir. Tapi kalau disebutkan kedua-duanya, namun jika disebutkan kedua-duanya, maka fakir lebih parah daripada miskin. Maka fakir lebih parah dari miskin. Ya, kalau kita mau bikin himpunan, ini miskin, dalamnya ada fakir. Miskin. Artinya fakir lebih parah. Tidak semua orang miskin fakir, tapi kalau orang fakir pasti miskin. Fakir yaitu orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Misalnya dia gajinya 4 juta, gajinya cuma 1 juta. Keperluannya 4 juta, gaji cuma 1 juta. Ini berarti fakir. Miskin adalah orang yang penghasilannya mencukupi lebih dari setengah kebutuhannya. Mencukupi lebih dari setengah kebutuhan. Misalnya dia kebutuhan 4 juta, gajinya 3 juta. Ini masih miskin. Masih miskin. Contoh disebutkan dua-duanya dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kata Allah, innamas shadaqat, zakat itu untuk fuqara, orang fakir, wal masakin, wal 'amilina, amil zakat, ya, wal 'amilina lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang dilembutkan hatinya, wa fir riqab wal gharimin, pada budak, orang-orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan berjalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang yang
musafir kehabisan bekal. Tapi di sini Allah menggabungkan antara fakir dengan miskin, maka masing-masing punya makna tersendiri. Fakir lebih parah daripada miskin. Di sini ketika Allah menyebutkan kul ma anfaqtu min khairin, apa yang kalian infakkan, apapun berupa harta, berupa makanan ya, berupa barang ya. Falil walidin, yang paling utama adalah kepada kedua orang tua. Jadi saya katakan orang tua jangan pernah pelit sama orang tua. Siapa yang pelit sama orang tua dia durhaka kepada orang tuanya. Wal aqrabin, kemudian kepada kerabat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal yatama, anak yatim tadi yang kehilangan bapaknya meninggal dan dia belum balik. Wal masakin, orang miskin. Wa ibnis sabil, adalah orang yang musafir kehabisan bekal. Kita kasih dia uang untuk beli tiket perjalanan dia pulang ke kampung, sekaligus uang untuk selama di perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa yang kalian lakukan berupa kebaikan pasti Allah mengetahui. Jadi tidak perlu kita sedih kalau tidak dilihat orang, tidak perlu, Allah sudah tahu. Kita memberi, karena banyak bantuan yang kita berikan kepada orang-orang ini bisa jadi orang tidak ada yang tahu. Kita berbuat sama kerabat, kecuali kalau kita sana sini. Kalau kita nggak cerita nggak ada yang tahu. Kita datang ke rumah orang tua, kita datang kepada tante, kepada bibi, kepada ponakan, kita kasih dan orang tidak ada yang, tapi Allah tahu. Kita kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil. Intinya apapun kebaikan yang kau lakukan, wa ma taf'alu min khairin, apapun kebaikan yang kalian lakukan, khair di sini umum. Kebaikan apapun yang kalian lakukan. Fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan ya. Baik, mungkin sampai di sini. Ya, alhamdulillah kita sempat membaca satu halaman. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya ya. Wallahu alam bisawab, demikian saja kepada para ibu-ibu Majelis Ta'lim Ittiba. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga ayat-ayat yang kita baca, faedah yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya mengumpulkan wawasan, namun tidak kita terapkan. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah-hidayah kebaikan untuk bisa kita kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.